Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Bahas bagi-bagi resep Hasan Sabila. Setelah tadi ada segmen kita kisah nyata. Selamat siang Pak Hasan. Selamat siang ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Pak Hasan, tadi ada segmen kita kisah nyata menghadirkan Pak Muryadi dari Margolui Seyegan. Beliau ini sakit limpa yang divonis sebelumnya adalah sakit lambung, sudah bertahun-tahun, dan akhirnya konsultasi dengan Pak Hasan, minum rebusan dan juga minum obat dari Pak Hasan. Ketika minum rebusannya, itu rebusan dan obat ini selama beberapa hari, Pak Muryadi ini merasakan justru tambah sakit. Justru tambah sakit gitu ya. Tapi dengan niat yang kuat, bahwa yakin bahwa ini adalah kesembuhan dari Allah lewat Pak Hasan, atau kalau dalam bahasa Jawa lantaran Pak Hasan. Beliau itu yakin sekali beliau ini. Akhirnya benar, setelah selesai yang diresepkan Pak Hasan bahwa 18 hari, sembuh 18 hari itu dengan izin Allah dan tentunya lewat Pak Hasan, beliau sudah bisa bekerja lagi, sudah bisa tidur nyenyak lagi, dan sudah tidak merasakan sakit. Seperti itu Pak Hasan tadi yang di segmen kita kisah nyata diceritakan oleh Pak Muryadi dari Seyegan, Sleman. Monggo Pak Hasan. Terima kasih juga Pak Muryadi telah hadir di undangan kita ya. Dengan tumbuh-tumbuhan saja mereka bisa total sembuh. Seperti Pak Muryadi tadi, mereka sudah melakukan obat-obatan sekian tahun, ternyata dengan 18 hari sembuh. Kalau kita berpikir, lama mana sih mengobati selama 5 tahun dengan 18 hari? Tentunya jawabannya ya 18 hari. Lebih cepat gitu. Lebih cepat. Ya. Kenapa yang 5 tahun tidak sembuh? Itu menjadi pertanyaan kita. Itu yang jadi penelitian kita, riset kita. Kenapa diabetes sampai 20 tahun tidak sembuh? Kenapa asam lambung sampai 10 tahun tidak sembuh? Kenapa vertigo, epilepsi, kemudian hipertensi, saraf kejepit selama puluhan tahun juga tidak sembuh? Ini menjadi riset dan penelitian kita. Nah, melihat dari kenyataan ini kayaknya dunia kita sudah untuk dunia bisnis, bukan lagi dunia yang empati kepada bangsanya sendiri, kepada saudaranya sendiri, untuk sungguh-sungguh di dalam memberikan obatnya. Karena sudah dunia bisnis, semua orang berpikir ingin kaya. Tidak maulah mereka akan terjadi kemiskinan. Takut dengan miskin, maka semua aturan walaupun itu keliru, tetap kita akan melakukan dalam hal yang keliru. Saya menyarankan kepada semua saudara fan Hasan Sabila dimanapun Anda berada, baik mereka yang ada di Kalimantan, Papua, Ternate, kemudian mereka ada yang di Bali, Madura, Jawa Timur total, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bogor, Jakarta, Jawa Barat, tidak juga ketinggalan. Mereka sekarang sudah banyak sekali datang ke Yogyakarta untuk membuktikan. Salam saya juga tidak ketinggalan bagi saudara-saudara saya yang ada di Riau, yang sekarang ada di Padang, di Palembang. Katanya kalau tidak disenggol Pak Hasan, rasanya tidak puas, tidak lengkap katanya. Juga saudara kita yang ada di Arab Saudi, kemudian ada di Malaysia, ada yang di Brunei, kemudian juga mereka ada di Korea. Belajar tentang tumbuh-tumbuhan ini tidak semudah kita membaca Google atau di internet. Begitu kita belajar di internet, ternyata dipraktekkan beda dengan khasiat yang disebutkan. Karena apa? Di internet banyak orang ingin cari nama. Di internet banyak orang hanya coba-coba. Di internet orang hanya ingin cari follower, cari grup, cari teman. Di internet ingin mencari jati diri. Dan di internet mereka ingin dikenal. Maka coba-coba. Dengan coba-coba itu banyak orang menjadi korban. Nah,
Pembohongan inilah yang membuat orang menjadi kapok dengan resep yang diberikan melalui internet. Karena apa? Karena resepnya tidak tepat bagi mereka yang antara memberikan dengan yang menggunakan tidak tepat, tidak persis. Secara logika ternyata beda. Misalnya logikanya di situ ada kandungan zat besi, di situ ada kandungan protein, misalnya gitu ya. Berarti ini bisa untuk meningkatkan zat Hb. Tapi ternyata zat Hb rendah itu bukan itu saja. Sehingga itu tidak bisa digunakan untuk melengkapi meningkatkan Hb. Contoh yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh. Di mana-mana orang menggembar-gemborkan banyak minuman-minuman yang hangat seperti jahe. Itu untuk kekebalan tubuh. Terus ada lagi yang berpendapat vitamin C itu juga untuk kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh itu bukan hanya yang unsurnya hangat atau yang mengandung vitamin C tinggi, tapi juga dia harus ada kandungan potasium, lemak, protein, zat besi, dan vitamin B12. Itu kekebalan tubuh. Tanpa mengandung itu, maka tidak perlu kita untuk mengkonsumsinya. Bahkan ada seorang ahli juga berpendapat bahwa kekebalan tubuh itu harus meningkatkan vitamin D. Unsur vitamin D di dalamnya ini untuk kekebalan tidak ada. C juga tidak ada. Sehingga secara teori ini tidak bisa diterapkan untuk kekebalan tubuh. Saudaraku Fen Hasan Sabilah, kita berbicara tentang tumbuh-tumbuhan. Kita mengenal yang namanya daun Sri Gunggu. Sri Gunggu itu adalah nama tumbuh-tumbuhan. Dia tumbuh-tumbuhan di semak-semak daerah dingin. Ternyata itu sangat bermanfaat daun itu. Kenapa saya mengangkat daun Sri Gunggu ini bagus untuk pengobatan? Karena di dalamnya setelah kita meneliti, setelah kita kaji, di dalamnya ada kandungan kalium, natrium, alkaloid, flavonoid, kemudian manitol. Dan ada lagi yang dikenal di dalam daun Sri Gunggu itu yang dikenal dengan glikosida fenol. Ini bisa untuk menghancurkan zat gula di dalam darah. Yang berarti daun ini bagus banget dijadikan obat. Mengenal daun berarti kita harus mengenal sampai dalamnya. Sehingga kalau sedalamnya itu ada kandungan yang terbaik, baru kita angkat. Ini sebagai salah satu tumbuh-tumbuhan yang bisa dipadukan untuk meracik herbal. Jika kita tidak mengetahui, maka yang jadi korban orang lain. Kita yang berikan resep enak-enak saja, dia tidak menggunakan, asal ngomong, asal main logika. Diberikanlah kepada orang lain, sehingga orang lain yang menjadi korban. Dirinya selamat karena tidak menggunakan. Nah, melihat kandungan-kandungan seperti ini, paduannya apa? Itu yang susah. Memadukan ini yang susah. Agar tidak terkontaminasi berefek samping kepada jantung, kepada mata, kepada lambung, supaya dia tidak diare, itu yang susah. Asal campur terjadilah pengentalan darah sehingga gagal ginjal. Asal campur terjadilah mata menjadi gelap. Asal campur terjadilah pengerasan pada otot dan saraf. Yang memberi enak-enak saja yang korban. Yang susah jadi keluarganya. Yang memberikan ya seperti tidak berdosa. Akhirnya pengetahuan seperti ini orang semakin berhati-hati, semakin tidak percaya dengan tumbuh-tumbuhan herbal karena yang memberikan banyak mereka yang tidak sesuai dengan ilmunya, hanya dengar-dengar saja. Saudaraku Fen Hasan Sabilah, untuk biaya konsultasi terhadap Fen Hasan Sabilah maupun grup melalui WhatsApp, melalui SMS,
itu gratis, tanpa ada pungutan biaya. Kenapa kita harus bertanya kepada mereka yang bukan ahlinya? Kita sudah memberikan ada jalur khusus untuk berkonsultasi, di mana jalur khusus ini bisa menyelamatkan kita dan bisa menuntun kita sampai sembuh. Seperti yang ini tadi, barusan saja kesaksian kita tadi. Nomor kita berapa, Mia, yang untuk konsultasi itu? Bisa di 083 867 466 518. Nah, itu nomor grup Hasan Sabilah. Mereka akan bertanya di sana, akan meminta resep di sana. Kemudian bahkan di antara grup Hasan Sabilah, fan Hasan Sabilah, saling membantu. Jika mereka yang di Jakarta sana, yang di Papua sana, di Riau, di sini tidak ada daun kepel, dikirim dari Jogja. Begitu akrabnya fan Hasan Sabilah. Ini terbentuk dengan sendirinya karena gerakan hati. Yang sulit kita membentuk kebersamaan hati, yang paling sulit. Jadi mereka yang rasa egonya tinggi, kalau dengan gerakan hati, sementara gerakan ini bagus, rata, kompak, mereka yang egonya tinggi pasti akan tersingkir dengan sendirinya. Nah, sentral konsultasi sudah kita siapkan. Tinggal kita menunggu apa yang akan ditanyakan kepada saudara-saudara kita, fan Hasan Sabilah. Maka kita akan memberikan. Tentunya saya akan melalui banyak admin. Saya ada 5 admin Bapak dan Ibu, di mana 5 admin itu sudah terdidik. Dan saya sudah memberikan bekal. Jika bermasalah berat, baru langsung saya. Itu pun kita di dalam administrasi jawab WhatsApp sama SMS, itu selalu berkomunikasi selama 24 jam. Bayangkan, mereka tanpa tidur lu. Jadi kru saya, kalau ibu main di atas jam 12 malam masih melek. Mereka sanggup untuk melayani. Nah, begitu juga saya. Jadi kalau saya sedang belajar tentang tumbuh-tumbuhan, kemudian setelah saya belajar, besok saya mulai terjun ke lapangan. Dari lapangan kemudian saya petik tumbuh-tumbuhan itu pun belajarnya saya di malam hari. Jadi kesempatan saya hanya di siang hari sedikit. Karena malam harinya saya untuk belajar dan selalu berkomunikasi kepada teman-teman, di mana teman-teman kalau ada kesulitan segera saya akan menjawabnya. Kembali lagi kepada teori Ibu, bahwa daun serigunggu melihat dari tadi ada senyawa-senyawa aktif, berarti ini bisa kita gunakan untuk apa? Contoh Bu ya, daun serigunggu. Tadi dikenal di sana ada natrium dan kalium, ada glikosida fenol. Ini kita jadikan resep untuk diabetes, maka daun serigunggu bisa kita ambil 10 lembar. Daunnya dia kecil, memanjang. Serigunggu ini Pak ya. Ambil 10 lembar, kemudian kita campurkan dengan tempuyung 6 lembar, bawang bombay separuh. Jadi Pak, obat diabetes. Melihat kandungannya, berarti ini bisa dicampurkan dengan ini. Ini bisa dicampurkan dengan ini. Kenapa daun serigunggu tidak saya campurkan kepada daun cemara? Karena ini tidak bisa untuk melahirkan atau bersatu dengan insulin. Dia sifatnya hanya menghancurkan saja, maka pasangannya bawang bombay. Begitu loh Pak, membaca obat itu. Dia pasangannya dengan bawang bombay. Jadi ini tidak bisa disatukan seperti dengan
krokot merah. Itu bisa juga untuk diabetes. Kenapa tidak saya satukan? Karena krokot merah dia lebih kepada perbaikan pankreas. Kalau ini endapan gula. Endapan gula hancurkan pakai ini. Selain saya mempunyai resep satu lagi yang untuk penghancur endapan gula. Tapi daun serigunggu bisa digunakan dengan cara yang sederhana. Kenapa saya tidak mengangkat ini sebagai penghancur? Karena daun serigunggu, kalau saya bicara tentang ini, mestinya di Lampung bingung, di Papua bingung, di Bali bingung, apalagi di Arab Saudi. Kalau di Nanggulan banyak, Galur juga banyak. Saudaraku Van Hasten Sabila, ini baru untuk diabetes tadi Ibu ya. Kemudian daun serigunggu untuk melarutkan endapan-endapan nikotin pada paru-paru. Kita campur apa? Nah, di sana Ibu ada yang disebut triterpenoid. Ini adalah senyawa yang bisa melarutkan atau menghapus, membersihkan endapan yang sudah menempel pada paru-paru. Dia bisa menghapus. Jadi seperti lantai kemudian kena tinta itu Ibu usap dengan jeruk nipis, maka dia bersih kembali. Ini sama, prosesnya sama seperti itu. Jadi sudah terjadi nikotin pada nempel pada paru-paru, kemudian kita minum, dia akan menjadi larut. Pakai apa campurannya? Nah ini tinggal campurannya Bu. Daun serigunggu 10, daun beluntas 10, ditambah dengan daun turi putih. Ya, daun turi putih. Nah, daun turi putih ambil secukupnya Bu. Karena daunnya kecil-kecil, ambil secukupnya, kemudian direbus agar tidak mengganggu peredaran darah, kasih bawang putih. Nah gitu Bu ya. Jadi kalau kita ingin membuat resep supaya peredaran ini kan kita mengikis, membersihkan agar jantung tidak terkontaminasi dan tidak akan menjadi sumbatan, berikan pelancaran, kasih bawang putih 2. Ukuran airnya 4 gelas jadikan 2. Nah, terus yang ketiga Ibu, kita buat lagi daun serigunggu untuk vertigo. Caranya kalau daun serigunggu untuk vertigo Bu, satu, karena dia agak tinggi dengan natrium dan kalium Bu, dan dia bisa menekan darah tinggi ini akibat karena orang darah tinggi, orang menjadi pusing, menjadi vertigo, yang berarti ini bisa juga untuk menurunkan tensi. Ya Bu ya. Nah, yang akan saya jadikan resep adalah daun serigunggu untuk vertigo. 1. 10 daun serigunggu, 5 lembar daun pace, 4 lembar daun jambu mete. Dengan ukuran air 4 gelas, jadikan 2 gelas. Diminum pagi dan sore. Ini untuk vertigo. Jika vertigo diakibatkan karena tensi, tinggal Ibu tambahin brotowali. Jadi obat tensi. Mudah ya Bu ya. Jadi ternyata obat vertigo tadi Ibu tambahi brotowali,
bisa untuk menurunkan tensi. Kenapa? Karena kandungannya. Berarti saya kalau minum itu tensi saya jadi turun. Selama tidak ada bertawali, aman. Nah, ini cara-cara kita membuat resep, di mana resep ini yang kita sajikan tidak berbahaya bagi jantung, pengentalan darah, ginjal, kerusakan pada saraf mata, kerusakan pada kulit. Kulit ini gini Bu, kalau kita salah di dalam memadukan tumbuh-tumbuhan, kulit menjadi kering. Jadi ibu nanti heran, kok saya selama minum ini kok jadi kelihatan keriput ya? Ini artinya kulit kita kering. Kenapa? Salah memadukannya. Maka ini dianggap adalah efek samping dari tumbuh-tumbuhan. Tetap saja Bu ada efek sampingnya. Jadi kalau mereka yang mengatakan tidak berefek itu bohong. Jadi kalau mereka juga mengatakan bahwa tumbuh-tumbuhan itu lambat, bohong juga. Maka perbandingannya adalah seperti ini tadi limpa. 5 tahun minum obat-obatan kimia. Kemudian diselesaikan dengan tumbuh-tumbuhan hanya 18 hari. Tuntas. Jadi lebih cepat mana? Lebih cepat herbal. Cepat dan tidaknya itu tinggal tergantung dia meracik, ketepatan dalam meracik dan memadukan senyawanya itu. Itulah yang penting Bu, untuk menentukan seseorang itu sehat. Kenapa pasien-pasien Hasan Sabilah mereka yang gulanya bandel sekarang menjadi normal, yang cuci darah sembuh, yang mereka yang gagal jantung sembuh, kemudian saraf kejepit sembuh. Kenapa? Karena perpaduan senyawa itu kemudian saya ambil, saya satukan untuk mengobati tepat. Bahkan herbalis itu sebenarnya tidak benar kalau dia memadukan dengan ikan-ikan. Misalnya saya ngambil ikan dari laut Bu ya, ikan kepiting, ikan P, itu di luar herbalis Bu. Herbalis tidak mempelajari itu, dia hanya belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena di tumbuh-tumbuhan tidak ada. Untuk mengobati saraf kejepit saya butuh ada vitamin B12 tinggi. Di tumbuh-tumbuhan nggak ada. Kemudian saya akali dengan ikan P, dengan kepiting. Kemudian saya padukan dengan tumbuh-tumbuhan, dengan daun dan akar. Saya uji coba bagi saraf kejepit, selesai, sembuh. Maka banyaklah ribuan saraf kejepit dari Jogja, Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Mereka yang sudah terselamatkan dari saraf kejepit itu dengan perpaduan. Belajar seperti itu tidak bisa kita hanya sekejap mata. Kita tinggal tidur, besok dapat. Tidak, itu kita belajar lama Bu. Kita harus mengetahui tentang saraf ini yang dibutuhkan apa ya vitaminnya. Dan satu fungsi saraf di dalam tubuh itu apa ya. Bagaimana otak memerintahkan anggotanya melalui saraf. Berapa detik perintah itu bisa sampai ke tujuan. Itu kita harus belajar sampai di sana Bu. Ya kan Bu? Maka kalau ada orang menulis di situ pijat ahli saraf, berarti dia di atas saya. Mempelajari saraf begitu sulitnya. Nah, marilah kita kembali lagi bahwa setiap seseorang ingin segera sembuh. Obat Hasan Sabilah bermerek Puspita Raja ada yang bereaksi sampai 3 bulan baru sembuh. Ada
1 tahun baru sembuh? Kemudian saya bertanya, Bapak sudah berapa tahun Bapak sakit ini? Ya sudah 25 tahun. Kira-kira 1 tahun sama 25 tahun lama mana Pak? Ya lama 25 tahun. Nah, Bapak kira-kira puas tidak dengan pelayanan saya 1 tahun? Ya alhamdulillah senang saya sekarang sudah sembuh. Nah syukurlah. Maka kalau baru dapat seminggu bertanya, kok belum ada efeknya ya? Saya tutup kuping. Saya tertawa. Baru seminggu sudah bertanya. 10 hari kemudian mereka bertanya. Saya tersenyum. 10 hari sudah bertanya. Sakitnya sudah 14 tahun. Baru 10 hari bertanya. Saya tersenyum. Ini tidak logis dipertanyakan kalau memang kita sudah sakitnya lama. Ya Bapak Ibu ya, jadi untuk bukan artinya bahwa herbal itu lambat bekerjanya, maka perbandingan herbal dengan ibu selama 14 tahun minum obat-obatan, herbal baru 10 hari ibu tanyakan. Kenapa tidak ibu tanyakan yang 14 tahun itu? Misalnya 14 tahun ibu tanyakan, kenapa saya tidak sembuh-sembuh Pak? 14 tahun loh saya berobat, itu yang harus ibu tanyakan. Ke 10 hari ibu tanyakan ya saya tersenyum. Jadi tidak pantas itu akan diutarakan kepada proses obat. Ya Bu ya. Bapak dan Ibu, Fen Hasan Sabilah yang tercinta, memberikan pengobatan harus dengan hati tulus, dengan pikiran yang murni. Jangan sampai kita dibebani dengan rasa benci, rasa tidak senang, orientasinya hanya untuk mencari uang. Jangan sampai terjadi itu, sehingga kesembuhan akan jauh. Jadi bagi mereka yang berbisnis di pengobatan, baik pengobatan itu rumah sakit, baik pengobatan itu praktek, baik pengobatan itu alternatif, baik pengobatan itu singse, kalau sudah berpikir untuk keuntungan, maka kesembuhan menjadi jauh. Karena saya mendengar bahwa saudara-saudara saya, Fen Hasan Sabilah, ada yang bikin tarif sekali berobat 6 juta. Padahal obatnya tumbuh-tumbuhan, herbal. Tarifnya 6 juta. 6 juta itu dia harus jual sapi dulu. Kasihan, sembuh aja tidak. Tapi saking pinginnya sembuh, dia jalankan juga. Sehingga banyak ketidakberhasilan ini yang membuat orang menjadi kecewa. Nah, saya untuk membenahi ini semua, yang berobat itu ternyata ya Bapak dan Ibu, tidak saja orang yang sakit itu orang yang sukses ekonominya. Ternyata banyak mereka yang di bawah garis kesuksesan. Untuk berobat mereka harus tunggu dulu uang kiriman dari saudara-saudara. Kalau tidak, mereka harus menjual sesuatu untuk berobat. Bayangkan. Kalau ini ditekan dengan biaya tinggi, bayangkan. Bisa saja satu rumah itu habis dijual untuk mengobati. Herbal yang diracik tidak perlu beli. Cukup bertanya, diproses, kemudian dia akan sembuh. Tidak perlu beli. Konsultasi pun gratis. Ini saya membalikan kepercayaan herbal agar mereka yang tadinya dikecewakan, kemudian saya mengembalikan agar mereka bahwa herbal ternyata tepat untuk menyembuhkan, solusi sehat. Begitu Bapak Ibu, dari saya Hasan Sabilah selalu mengucapkan salam sehat alami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.